Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Khonisa Febrianti. Kali ini saya bersama dengan salah seorang mahasiswi aktif UIN Sibersyah Nurjati Cirebon. Namanya siapa nih Kak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiani Lulatul Fajriya, tapi kalian bisa panggil aku Lulu. Aku dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2. Oke Kak Lulu, kalau boleh tahu sebagai mahasiswa aktif ini, Kak Lulu sekarang lagi sibuk apa ya Kak? Kebetulan saya ikut organisasi, Kak. Oh, organisasi apa nih Kak yang diikutin oleh Kak Lulu? Karena aku tuh kan Tadris Bahasa Inggris, jadi di Tadris Bahasa Inggris tuh ada himpunan mahasiswanya, namanya itu EDSA. EDSA itu kepanjangannya English Department Student Association. Oke, keren sekali. Kalau boleh tahu, apa motivasi Kak Lulu untuk bergabung di himpunan ini, di EDSA ini? Kalau ngomongin motivasi, kayaknya gak jauh-jauh dari pengen nambah-nambah pengalaman. Karena kan yang namanya organisasi itu pasti banyak program kerja yang dimana nanti akan menambah pengalaman kita, baik itu ya bermanfaat untuk dunia kerja ya Kak ya. Dan juga ingin mengasah soft skill sih, karena soft skill kan yang nanti akan dibutuhkan di dunia pekerjaan. Untuk saat ini, apa peran dan tanggung jawab Kak Lulu di himpunan? Kebetulan saya ditempatkan di Badan Pengurus Harian, yang dimana saya jadi Sekretaris Umum 2, ya jadi BPH Umum. Oke, keren. Untuk sejauh ini Kak, kegiatan atau program kerja apa yang sangat berkesan bagi Kak Lulu? Program kerja atau kegiatan yang berkesan bagi saya itu ada program kerja pertama banget, yaitu Sertija, Braker, dan Upgrading. Karena itu tuh program kerja pertama, dan itu kan serah terima jabatan ya dari pengurus lama ke pengurus baru, dan itu tuh sangat berkesan sih, karena itu juga kayak pertama kalinya gitu ya dijadikan pengurus gitu di himpunan. Keren sekali. Nah, selama aktif di himpunan ini Kak, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kak Lulu? Tantangan terbesar yang dihadapi oleh aku sendiri pastinya manajemen waktu kalau untuk diri aku sendiri, karena ditempatkan di sekretaris umum tuh banyak kayak pekerjaan yang harus dilakukan dengan laptop ya, jadi kadang kita tuh harus manage waktu yang benar-benar pas, gimana kita harus menyelesaikan tugas kuliah tapi juga si tugas organisasinya itu harus beres. Sedangkan mungkin kalau di eksternalnya ya, yang menjadi challenge gitu buat kita sebagai anak organisasi itu adalah menyatukan banyaknya pendapat gitu, karena banyaknya orang, banyaknya kepala gitu di organisasi itu tuh kadang bikin misinformation gitu, miskomunikasi antara satu sama lain gitu. Jadi menurut aku itu sih tantangannya. Oh, jadi tantangan utamanya miskomunikasi ya Kak ya. Betul. Ngomong-ngomong tentang soal himpunan jurusan nih Kak, bagaimana sih himpunan jurusan itu berkontribusi bagi mahasiswa di jurusan Anda? Soal kontribusi, pastinya yang namanya organisasi itu punya kontribusinya tersendiri. Nah, karena kita itu kan organisasi yang ada di jurusan ya, kita pastinya punya program kerja yang dimana program kerjanya itu bertujuan untuk mengharumkan nama prodi kita tersendiri. Kayak program-program kerja yang dimana bisa membuat prodi kita itu unggul, kayak lebih unggul dari prodi-prodi yang lain pastinya tujuannya gitu. Jadi kontribusinya lewat program kerja sih, dari semua acara yang kita adakan itu semua tuh kayak sebuah usaha gitu dari kita untuk membuat Tadris Bahasa Inggris itu kayak hidup gitu. Oh, baik Kak. Selama ini nih Kak, pernah nggak sih Kak Lulu itu mengalami konflik internal di organisasi? Dan gimana sih Kak Lulu menghadapi dan mengatasi konflik tersebut? Kalau ngomongin tentang yang internal, pastinya selalu ada ya teman-teman kalau di organisasi. Apalagi ya tadi, kadang orang itu berbeda pendapat. Nah, dari situ mungkin bisa jadi konflik internal, karena boleh dikasih contoh nggak Kak? Boleh banget Kak. Boleh banget. Contohnya kayak ada dua kepala gitu kan di organisasi itu. Nah, kadang ada satu kepala yang mungkin bisa kita sebut anak organisasi yang kurang bertanggung jawab karena malas. Nah, karena malas itu salah kan?
kita itu ingatkan. Tapi kadang orang yang kita sebut salahnya itu kurang introspeksi diri dan malah saat diingatkan itu dia tidak terima gitu. Dan itu tuh bisa menjadi bibit sebuah konflik gitu kalau dalam organisasi. Oh, jadi gitu ya Kak konflik internalnya. Terus bagaimana Kak Lulu dalam mengatasi konflik tersebut? Kalau dari kita sendiri, karena gak mungkin hanya dua orang yang terlibat ya kak, kita itu pastinya melakukan pendekatan dulu, kayak dengan cara kita ngobrol ya, kayak diskusi ya, karena yang namanya musyawarah gitu, itu tuh kan bisa memecahkan sebuah masalah gitu. Nah biasanya kalau ada konflik internal maupun konflik eksternal, kita itu langsung adakan rapat pengurus. Nah dengan itu kan kita bisa tentunya berkeluh kesah, mungkin karena kan setiap adanya anggota yang kurang berkontribusi di organisasi itu punya alasannya tersendiri. Dari musyawarah tersebut kita itu bisa tahu kenapa sih kayak alasan dia tidak aktif di organisasi itu kenapa gitu, dan dari situ nanti kita bisa menemukan jalan keluarnya gitu. Oh begitu, sangat bijak ya Kak dalam mengatasinya. Nah, kalau misalkan untuk harapan Kak Lulu ini apa terhadap himpunan jurusan mahasiswa ke depannya? Harapan aku untuk himpunan jurusan aku ke depannya semoga selalu kompak dan setiap program kerja itu bisa diselesaikan tanpa adanya masalah, dan kalaupun ada masalah semoga kita semua itu sebagai anak organisator ya bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Semoga harapannya terwujud ya Kak Lulu. Nah terus yang terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak tips dari Kak Lulu untuk mahasiswa baru atau para mahasiswa yang ingin bergabung di organisasi himpunan itu? Buat teman-teman, adik-adik nanti mahasiswa baru yang mungkin mau dan berminat untuk memasuki himpunan, baik itu Inggris atau himpunan yang lain ya, pastinya kalian harus punya keberanian ya, baik itu keberanian dalam show your skill, kayak kalian tuh mau menunjukkan keahlian kalian jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, dan juga pastinya harus dibekali dengan public speaking, karena kalau public speakingnya juga kurang gitu ya, nanti kedepannya susah di organisasinya, karena di organisasi itu nggak hanya kayak kita mengerjakan program kerja, tapi juga kita kan harus bertukar pikiran dan kita harus menggunakan hak kita untuk berpendapat gitu. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang mungkin mau mengikuti organisasi, kalian harus mengasah soft skillnya dari sekarang, meskipun nanti di organisasi kalian bisa melanjutkan gitu mengasah soft skillnya. Baik, sudah Kak Lulu? Ya cukup. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Lulu yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada hari ini. Sama. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.